Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Pradnyani. Saya adalah mahasiswa semester 2 program studi S1 Pendidikan Biologi di Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Saya dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang strategi belajar. Pertama-tama, marilah kita lihat terlebih dahulu pengertian dari strategi belajar. Kata strategi belajar terdiri dari kata strategi dan kata belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan kata belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. Jadi, berdasarkan definisi yang sudah kita dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar adalah suatu rencana yang disusun atau dibuat oleh seseorang dalam upayanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkannya. Nah, selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis strategi belajar menurut Ernst. Jenis-jenis strategi belajar menurut Ernst ini didasarkan pada teori kognitif dan pemrosesan informasi yang terdiri dari 4 jenis strategi belajar, yaitu yang pertama strategi belajar mengulang, strategi belajar elaborasi, strategi belajar organisasi, dan strategi belajar metakognitif. Baiklah, mari kita simak strategi belajar yang pertama, yaitu strategi belajar mengulang. Strategi belajar mengulang merupakan strategi belajar yang dibuat untuk membantu membentuk memori pada otak terhadap sesuatu yang sudah dipelajari sebelumnya melalui suatu tindakan terhadap informasi yang telah diperoleh. Misalnya, dengan mengucapkan secara berulang sesuatu yang kita pelajari untuk menghafalkannya. Nah, strategi belajar mengulang ini terdiri dari 2 tipe, yaitu strategi belajar mengulang sederhana dan strategi belajar mengulang yang kompleks. Nah, strategi belajar mengulang sederhana dan kompleks itu tentu berbeda. Yang pertama, mari kita lihat strategi mengulang sederhana. Strategi mengulang sederhana ini dapat membantu mempertahankan informasi di otak dengan cara cepat, namun informasi tersebut hanya tersimpan dalam memori jangka pendek. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya dengan menyebutkan secara berulang-ulang materi yang ingin kita hafalkan. Selanjutnya ada memori yang terbentuk cenderung tidak bertahan lama, karena seperti yang saya katakan tadi, memori hanya bertahan pada ingatan jangka pendek. Selanjutnya ada hanya bisa diterapkan pada materi pelajaran tertentu yang singkat dan sederhana saja. Artinya untuk materi-materi pelajaran yang banyak dan padat, strategi belajar ini tidak bisa diterapkan karena akan sulit untuk mengingatnya. Selanjutnya mari kita lihat mengenai strategi mengulang kompleks. Yang pertama yaitu membantu mempertahankan informasi di otak dalam memori jangka panjang. Jadi, dalam strategi mengulang kompleks ini, memori yang terbentuk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Yang kedua, dilakukan dengan cara membuat suatu kode, penanda, atau catatan kecil untuk membantu mengingat. Jadi, dalam strategi mengulang kompleks ini, untuk mengingat materi yang kita pelajari, kita bisa membuat catatan atau membuat kode ataupun membuat penanda pada materi yang kita pelajari untuk membantu kita mengingat materi tersebut. Selanjutnya ada memori yang terbentuk dapat bertahan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, bisa diterapkan hampir pada semua materi pelajaran termasuk yang kompleks dan padat. Jadi, strategi mengulang kompleks ini cukup efektif digunakan untuk materi-materi pelajaran yang padat dan banyak. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh dari strategi belajar mengulang. Yang pertama, contoh dari strategi belajar mengulang sederhana, yaitu misalnya ketika seorang anak belajar tentang sistem rangka pada manusia, ia bisa menghafalkan nama-nama tulang pada sistem rangka tersebut dengan menyebutkan nama-nama tulang secara berulang pada bagian tubuh sambil menunjukkannya.
selanjutnya, contoh strategi mengulang kompleks bisa dilakukan yaitu dengan cara pertama menggarisbawahi poin-poin penting yang terdapat pada materi yang dipelajari sehingga akan lebih mudah untuk mengingat atau menghafalkannya. Yang kedua, dengan membuat catatan kecil dari materi yang kita pelajari. Misalnya membuat catatan kecil dari buku yang dibaca sehingga kita lebih mudah untuk mengingat materi pada buku tersebut. Selanjutnya ada membuat akronim atau singkatan atau kependekan. Itu bisa dilakukan pada materi-materi tertentu. Misalnya pada contoh itu ada akronim Mrs. Green yang bisa digunakan untuk menghafalkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi belajar yang kedua. Strategi belajar elaborasi merupakan strategi belajar dengan menambahkan suatu rincian pada materi atau informasi yang sudah dipelajari sehingga dengan adanya rincian tersebut, materi tersebut akan lebih bermakna dan kita akan lebih mudah untuk mengingatnya. Strategi belajar elaborasi ini dapat membuat materi yang kita pelajari itu bisa disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, kata elaborasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya melakukan sesuatu dengan tekun dan cermat. Nah, jadi dalam strategi belajar elaborasi ini, siswa harus cermat untuk membuat rincian dari materi sehingga ia akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari strategi belajar elaborasi. Yang pertama ada membuat catatan berdasarkan penjelasan dari guru dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang kedua ada membuat analogi atau perbandingan antara persamaan atau perbedaan dari suatu objek yang dipelajari. Yang ketiga dengan metode PI4R yaitu review atau membaca sekilas, question atau bertanya, read atau membaca, reflect atau spontanitas, recite atau tanya jawab, dan review atau mengulang secara menyeluruh. Yang ketiga mengenai strategi belajar organisasi, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau membagi ide-ide, istilah ataupun materi pembelajaran yang kita pelajari menjadi sebuah subset yang lebih kecil atau lebih sederhana, sehingga dengan melakukan strategi belajar organisasi ini kita akan lebih mudah mempelajari materi yang padat karena sudah dijadikan sebuah subset yang lebih ringkas. Adapun tujuan dari strategi belajar organisasi yaitu untuk menyederhanakan suatu informasi yang terlihat rumit dan padat menjadi suatu informasi yang lebih sederhana namun sistematis sehingga lebih mudah untuk diterima. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh-contoh strategi belajar organisasi. Yang pertama ada membuat kerangka garis besar untuk menghubungkan berbagai topik dengan beberapa ide utama. Yang kedua ada mapping atau pemetaan konsep garis besar terhadap materi-materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yang ketiga ada mnemonics, yaitu menghafal dengan cara mengasosiasi informasi baru dengan sesuatu yang sudah kita kuasai. Nah, yang terakhir mari kita lihat tentang strategi belajar metakognitif, yaitu strategi belajar yang berhubungan dengan pengetahuan siswa tentang pola pikir mereka sendiri dan kemampuan mereka dalam menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. Misalnya dalam menilai pemahaman mereka sendiri, dalam menyusun rencana belajar, ataupun memanajemen waktu belajar, dan sebagainya. Nah, strategi belajar metakognitif ini meliputi 4 macam keterampilan. Yang pertama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan dalam mengambil keputusan, keterampilan dalam berpikir kritis, dan keterampilan dalam berpikir kreatif. Strategi belajar metakognitif ini ada 3 yang bisa diterapkan untuk dapat meraih kesuksesan belajar siswa. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk belajar dengan menetapkan tujuan belajar, mempertimbangkan sumber-sumber belajar seperti buku atau informasi dari internet, menentukan kesulitan-kesulitan yang dialami saat belajar, dan sebagainya. Yang kedua, menyusun rencana belajar seperti menentukan waktu, menyusun jadwal, dan menetapkan skala prioritas antara materi-materi yang akan dipelajari.
Dan yang ketiga yaitu monitoring serta refleksi pada proses belajar. Nah, selain keempat strategi belajar yang sudah dijelaskan oleh Ernst tadi, masih ada dua jenis strategi belajar yang dikemukakan oleh Herman Witkin. Strategi belajar menurut Herman Witkin ini melihat bagaimana cara anak dalam berpikir, melakukan sesuatu, dan memahami informasi yang mereka terima. Strategi belajar menurut Herman Witkin ada dua, yaitu strategi belajar global dan strategi belajar analitik. Yang pertama, mari kita lihat mengenai strategi belajar global. Adapun ciri-ciri anak dengan strategi belajar global yaitu yang pertama, memahami sesuatu secara menyeluruh. Yang kedua, mampu mengartikan dan mengutarakan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, bisa melakukan banyak tugas sekalipun. Yang keempat, mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok atau tim. Yang kelima, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Yang keenam, terkadang terkesan tidak rapi karena ia cenderung memikirkan banyak hal sekaligus. Yang ketujuh, cenderung memerlukan dukungan atau semangat saat melakukan sesuatu. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri anak dengan strategi belajar analitik. Yang pertama, mampu memandang sesuatu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Yang kedua, fokus dalam mengerjakan satu tugas hingga selesai. Yang ketiga, berpikir secara logika. Yang keempat, perfeksionis atau tidak menyukai kekurangan dalam sesuatu yang ia kerjakan. Yang kelima, konsisten dan menetap, menilai sesuatu berdasarkan fakta. Yang keenam, lebih dominan belajar sendiri daripada kelompok. Namun bukan berarti dia tidak bisa belajar secara berkelompok. Yang ketujuh, menyusun jadwal belajar harian. Nah, antara strategi belajar global dan analitik tentu sangat berbeda jika dibandingkan. Maka anak yang memiliki strategi belajar global dan analitik dapat dilihat perbedaannya, yaitu dalam hal-hal berikut. Misalnya yang pertama, anak dengan strategi belajar global cenderung sering bertanya agar petunjuk yang diberikan oleh guru ataupun orang lain itu diulangi. Karena saat ia mendengarkan petunjuk tersebut, ia juga sedang memikirkan tentang suatu tugas yang diberikan, jadi konsentrasinya cenderung terpecah. Sedangkan pada anak dengan strategi belajar analitik, ia akan mendengarkan suatu petunjuk yang diberikan baik oleh guru ataupun orang lain dengan baik dan dengan hati-hati memahami petunjuk tersebut. Barulah setelah itu ia memikirkan dan mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, anak dengan strategi belajar global akan lebih merasa terbebani ketika ia diharuskan untuk memahami sesuatu hanya dengan sekali diberitahu, karena ia akan kesulitan untuk memahami hal tersebut. Jadi ia memerlukan beberapa kali pengulangan untuk memahami suatu petunjuk atau materi yang diberikan. Sedangkan pada anak dengan strategi belajar analitik, dia justru tidak suka jika harus mendengarkan sesuatu yang sudah ia ketahui atau pahami secara berulang-ulang. Yang terakhir, anak dengan strategi belajar global cenderung aktif bertanya bahkan tentang sesuatu yang tidak diucapkan oleh guru. Jadi karena dia memiliki pemikiran yang luas, jadi ia memikirkan banyak hal, tentu ia ingin tahu tentang berbagai hal. Jadi ia akan lebih aktif bertanya kepada orang lain tentang hal yang ingin ia ketahui. Selanjutnya, untuk anak dengan strategi belajar analitik, ketika ia ingin mengetahui sesuatu, ia justru akan melakukan analisa sendiri atau mencari tahu sendiri tentang sesuatu yang ingin ia ketahui atau tentang pemecahan dari masalah yang ia hadapi. Baiklah, sekian materi tentang strategi belajar yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu, dalam belajar, kita juga harus membuat suatu strategi atau menyusun suatu rencana belajar agar tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan tersebut dapat tercapai dengan baik. Namun, strategi belajar tersebut harus disesuaikan dengan masing-masing individu, karena masing-masing individu memiliki karakter dan cara yang berbeda dalam belajar. Jadi, dengan menyesuaikan strategi belajar yang akan kita lakukan terhadap karakteristik kita sendiri, kita akan merasa nyaman ketika mengikuti kegiatan belajar. Sekian
Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam materi yang saya sampaikan tadi masih ada beberapa kekurangan atau kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan presentasi saya tadi. Akhir kata,